Jadi walaupun UT usianya masih sangat relatif muda, tetapi kita sudah sejajar dengan perguruan tinggi di tanah air yang sudah sangat maju. Dengan terpilihnya kembali sebagai Presiden Asia Ocean of Open Universities, tentu kita sangat bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti bahwa kita UT Indonesia telah mendapatkan posisi yang sangat penting, diberi amanah yang sangat luar biasa dari PTJJ atau perguruan tinggi jarak jauh se-Asia. Ini juga berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, supaya kita bisa terus catch up dengan perkembangan pertumbuhan pendidikan jarak jauh di Asia. Karena ketika kita diangkat menjadi presiden, tentu pergaulan kita, interaksi kita dan komunikasi kita dengan komunitas UTC Asia menjadi sangat lancar, dan bahkan itu dalam hal itu menjadi di bawah kendali kita. Jadi ini merupakan kesempatan dan momentum bagi kita untuk memajukan bagaimana caranya supaya UT Indonesia menjadi strategic player di Asia dalam konteks pendidikan jarak jauh. Tentu banyak program aktivitas yang akan kita lakukan di periode kedua saya sebagai Presiden Asia Ocean Open Universities, terutama tujuannya untuk semakin mempromosikan promoting open and distance education di kawasan Asia. Kita tahu bahwa di kawasan Asia, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, masih banyak penduduk kita, warga masyarakat, saudara kita yang belum punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi. Nah, melalui PTJJ, melalui UT se-Asia, maka diharapkan warga masyarakat penduduk Asia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan jarak jauh. Nah, ini sangat memungkinkan dengan cara-cara dan strategi yang kita lakukan, di mana kehadiran UT di masing-masing negara semakin diterima oleh masyarakat, masyarakat semakin well informed bahwa di negaranya masing-masing ada universitas terbuka atau UT atau Open and Distance Education atau Distance Teaching Universities yang bisa memberikan alternatif kepada mereka. Mereka bisa memberikan pendidikan dengan biaya yang sangat terjangkau, dengan cara belajar yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan bagi siapapun gitu kan untuk bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan biaya yang sangat murah tetapi tidak murahan. Gitu. Oh iya, sebagai pimpinan di UT, saya sering mengatakan kepada kawan-kawan bahwa ini sebagai seorang kapten di sebuah kapal besar. Saya katakan sebagai seorang kapten di sebuah kapal besar karena UT itu mahasiswanya besar dan tersebar. Bukan hanya di 515 kabupaten kota di Indonesia, di 37 provinsi, tetapi juga di 50 negara. Tentu kan ini besar dan tersebar dengan jumlah keseluruhan mahasiswa kita sekarang pada saat ini adalah 440.000 mahasiswa. Saya kira tidak ada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang student body-nya mendekati atau hampir sama dengan UT ya besar. Nah, jadi ini sebagian sebuah biduk besar yang tersebar, dan oleh karena itu maka kita hanya harus punya program-program strategis bagaimana caranya supaya UT bisa menjalankan mandat amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada UT
terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, tentunya pendidikan tinggi yang berkualitas ya dalam ini. Terus yang kedua adalah semakin membuka akses kepada orang-orang yang sudah bekerja, working people, agar mereka bisa meningkatkan kompetensinya dan kualifikasinya melalui jenjang pendidikan tinggi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya tampung perguruan tinggi UT dalam rangka membantu program besar pemerintah meningkatkan angka partisipasi kasar nasional, di mana IPK pendidikan tinggi Indonesia baru mencapai 31% lebih sedikit. Nah, harapan kita dengan peningkatan APK, maka kita juga bisa sejajar dengan negara-negara tetangga kita yang sudah lebih baik dari kita, misalnya seperti Malaysia udah di atas 40%, demikian juga Thailand, apalagi Singapura sudah di atas 70%. Artinya warga masyarakat penduduknya yang berusia antara 18 sampai 24 itu sudah sangat tinggi. Persisnya ke Universitas Sementara Indonesia baru 30%. Ini adalah PR penting bagi kita karena kita tahu bahwa salah satu cita-cita atau harapan pemerintah adalah bagaimana bisa mengantarkan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, sehingga menjadi penting bagi kita terutama menjalankan 3 mandat itu. Tetapi sebenarnya yang ingin saya garap pada kesempatan ini, pada tahun ini, mengikuti arahan dari kementerian tentunya, di mana UT juga harus mencoba berani flying pill. Selama ini kan UT melayani yang bottom line. Tadi dengan 3 hal itu tadi kan, jadi yang 3 hal itu kan diorientasikan pada peningkatan jumlah mahasiswa yang semakin besar kan, itu yang ini bermain di bottom line. Nah, Mas Menteri mengarahkan supaya UT flying field dari bottom line ke top line. UT pada saat ini kita sedang berupaya untuk flying field itu ke top line dengan cara menawarkan program pendidikan yang memang untuk segmen pasar khusus, untuk tarif khusus yang memang memiliki reputasi yang bagus. Nah, misalnya program-program pendidikan unggulan untuk para entrepreneur di tanah air, untuk para pelaku bisnis, termasuk juga ASN kalau mereka punya waktu dan kesempatan untuk pendidikan ini. Tentu program ini mungkin akan sedikit berbeda, bisa dengan biaya yang lebih tinggi, tetapi memang ini akan dikemas dengan rupa supaya memang ini menjadi produk unggulan, program unggulan yang memang hanya menyasar segmen khusus-khusus. Nah, untuk menerjadikan atau untuk memulihkan program itu, maka Mas Menteri dan tim dari kementerian mengarahkan kepada kita supaya dalam pengembangan program studi yang baru ini, yang untuk menyasar top line ini, kita menghadirkan konten-konten ekspor para ahlinya dari dunia industri, termasuk juga para konten ekspor dari luar negeri. Kita hire untuk mengembangkan bahan ajar kita, sehingga memang bahan ajar untuk top line ini memang dikembangkan secara khusus oleh orang-orang yang memang bidang pada ahlinya. Sambil melaksanakan ini, maka kita juga sekarang tahun ini kita akan berupaya untuk mendapatkan rekognisi internasional. Selama ini yang mendapatkan rekognisi internasional kan hanya institusinya UT. UT sudah mendapatkan rekognisi dari ICDE, International Council of Open and Distance Education. Artinya kualitas pendidikan jarak jauh yang kita lakukan itu sudah dikawal dengan baik oleh Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh Sedunia. Sudah dapat sertifikat kualitas dari mulai tahun 2005 sampai dengan saat ini. Setiap 5 tahun dulu kita di review kualitas kita. Sekarang selama 3 tahunan di review secara reguler, datang ke tempat kita. Nah, jadi dari hasil kegiatan review kualitas ini, kita yakin betul bahwa apa yang kita lakukan, praktek baik penyelenggaraan pendidikan jarak yang kita lakukan sesuai dengan tren atau standar quality dari standar mutu yang diterapkan oleh Asosiasi Pendidikan Jarak Jauh Sedunia, oleh ICD. Nah, tapi itu baru pada level institusinya. Nah, sekarang kita ingin juga supaya rekognisi internasional juga dilakukan pada level program studi.
Nah, jadi kita sedang minta bantu teman-teman di fakultas, beberapa program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, sekarang sedang disiapkan 4 program studi untuk mendapatkan rekomendasi internasional. Nah, diharapkan dengan cara seperti ini maka nanti segmen pasar kita bukan hanya bisa dinikmati oleh warga masyarakat Indonesia yang pandai bahasa Indonesia, tetapi juga dapat kita tawarkan kepada non-native speaker yang ada di luar dari mana saja gitu kan dalam bisnis kita, sehingga nanti mahasiswa kita bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi juga orang luar dalam rangka globalisasi seperti itu. Itu yang sedang kita lakukan pada tahun ini. Kalau program terbaru, alhamdulillah banyak yang sedang disiapkan oleh program studi, terutama program pendidikan, karena UT kan sekarang sudah naik kelas. UT sekarang naik kelas, alhamdulillah di bawah kepemimpinan saya dan teman-teman manajemen baru ini. UT sekarang sudah diberi kepercayaan oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, PTNBH. Sebelumnya itu kan UT ada sebagai PTN PKBLU, Perguruan Tinggi Negeri Pengelola Keuangan Badan dan Umum. Nah, UT alhamdulillah sudah sejar dengan perguruan tinggi lain yang sudah maju di tanah air ini. Pada saat ini ada 21 perguruan tinggi negeri di tanah air ini yang menyandang status sebagai PTNB, termasuk salah satunya adalah UT. Jadi walaupun UT usianya masih sangat relatif muda, tetapi kita sudah sejajar dengan perguruan tinggi di tanah air yang sudah sangat maju. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan itu maka sekarang UT memiliki otonomi yang sangat luas dalam masuk dalam hal akademik. Nah, yang dimaksud otoritas dalam hal akademik ini artinya kita memiliki kewenangan penuh untuk membuka program studi tanpa harus meminta izin kepada kementerian. Kita sekarang tentu akan membuka program-program studi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita melakukan studi kelayakan, kita melakukan research gitu ke lapangan. Nah, ternyata banyak sekali permintaan masyarakat yang terkait dengan pengembangan program studi baru yang selama ini belum ada UT. Sebagai contoh misalnya S2 Ilmu Hukum, itu banyak sekali permintaan masyarakat, terus aktuaria, terus juga ada S2 Pendidikan Anak Usia Dini, termasuk juga program-program studi lain seperti misalnya teknologi data science dan sebagainya yang dibutuhkan masyarakat dan selama ini belum kita tawarkan. Nah, saya udah mendapat informasi dari teman-teman di fakultas, para dekan, mereka sedang mempersiapkan membuka itu. Pada umumnya mulai akan direlasikan itu tahun depan, karena kan ini baru aja tahun ini kita masuk ke PTNBH-nya. Jadi sekarang sedang menyiapkan semua teman-teman itu di fakultas. Nah, mudah-mudahan secara bertahap tahun depan itu akan dibuka program-program studi baru yang sesuai dengan masyarakat. Tentu kita juga kan ketika menawarkan program tertentu itu tidak ingin membuka program studi yang sudah saturated. Artinya program studi yang sudah saturated itu, yang sudah jenuh. Nah, banyak program studi yang sudah jenuh gitu kan, sehingga menurut kita itu tidak relevan lagi, tapi kita ingin merespon permintaan dari masyarakat program studi apa yang sekarang sudah menggunakan, itulah yang kita lakukan. Jadi UT lah yang akan datang mengetuk pintu-pintu rumah mereka. Saya kira dengan cara seperti ini mudah-mudahan nanti cita-cita kita untuk meningkatkan SDM Indonesia untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045 itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan memberdayakan UT. Tahun 2023 ini alhamdulillah mahasiswa UT terutama mahasiswa barunya meningkat sangat signifikan. Yang tadinya itu per semester itu kita paling menerima itu mahasiswa baru kita 40.000, 60.000 gitu kan. Pada semester ini itu penerimaan mahasiswa baru kita sekitar 120.000. Jadi yang daftar sebenarnya 150.000 kemarin itu. Tetapi dari yang daftar 150.000 itu yang admisi, yang registrasi sekitar 120.000-an. Jadi in total semuanya sekarang ada 440.000 gitu kan itu. Dengan adanya Covid-19, perguruan tinggi tetap buka di lockdown gitu kan, dikunci rapat-rapat, misalnya suruh pulang ke dari masing-masing,
UT gitu kan, yang terbuka. Jadi kemarin pada saat di lockdown itu kami diberi arahan oleh kementerian supaya mahasiswa di konvensional yang sekolah di tatap muka itu seperti di Jakarta kan banyak kan, saya tidak menyebutkan nama-namanya itu kan, di Bogor, di Bandung, di Jogja, itu kan mahasiswanya pulang, ada yang ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu kan, ke Irian Jaya, lalu di sana mereka nggak bisa belajar kan. Nah, karena kebetulan perguruan tinggi tatap muka ini kan tidak punya bahan ajar yang didesain untuk jarak jauh. Tidak juga punya bahan ajar digital maupun printed. Mereka hanya misalnya punya semacam buku paket atau misalkan apa itu diktat yang dikembangkan oleh dosennya. Nah, sementara di UT kan setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan bahan ajar untuk mendukung mata kuliah itu. Jadi bahan ajar UT yang dikembangkan UT sama pentingnya dengan kehadiran seorang dosen di ruang perkuliahan. Nah sekarang kita kan punya bahan ajar yang printed kita punya, yang digital kita punya, dan semuanya yang digital itu bisa diakses oleh mahasiswa kapan saja gitu kan. Yang penting mereka punya akses ke internet. Jadi kita di bawah arahan kementerian supaya UT menyediakan bahan ajar digitalnya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia. Nah kita memberikan ruang waktu itu, kita ruang baca virtual dengan kode UT Peduli gitu kan, UT Peduli. Nah alhamdulillah gitu kan mahasiswa-mahasiswa tertentu di perguruan tinggi tatap muka bisa mengakses layanan IT, layanan ruang baca virtual ini yang kita siapkan untuk pengabdian kita kepada masyarakat. Kalau tidak ada aral melintang, pada semester ini kita sedang bekerja sangat giat untuk mencapai 500 juta, itu 2023.2, karena kita sudah mendekati angka itu. Ini yang paling menarik, justru sebenarnya Merdeka Belajar untuk Kampus Merdeka itu sudah diterapkan, diimplementasikan sejak UT berdiri pada tahun 84. Saya berani mengatakan demikian karena pada hakikatnya belajar di UT itu sudah ditentukan, di setting lebih awal supaya mahasiswa itu belajar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Konsep atau hakikat dari kampus Merdeka Belajar itu kan dimana kita memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mencapai kompetensi sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, iya kan? Nah ada misalnya mereka tidak diharuskan mereka mengambil keseluruhan mata kuliah yang ada dalam prodinya, bisa mengambil mata kuliah lintas program studi, lintas jurusan, lintas fakultas gitu kan. Nah bahkan kalau sekarang kan lintas perguruan tinggi. Nah di UT itu sejak UT didirikan, mahasiswa UT itu bisa mengambil mata kuliah lintas program studi gitu kan. Jadi sejak awal sudah didirikan gitu kan. Bahkan untuk mata kuliah MKDU itu satu mata kuliah sumber materi yang sama bisa dipelajari oleh seluruh mahasiswa UT di fakultas manapun mereka berada, di program studi manapun mereka ambil. Jadi itu sudah seperti itu disetting dari awalnya. Tapi kalau di perguruan tinggi biasa kan tidak ya. Misalnya mata kuliah PMKDU Pendidikan Bahasa Indonesia, di fakultas ini dosennya si A, di fakultas yang lain dosennya si B, di fakultas yang berbeda dosennya si C, itu kan pasti berbeda kan. Di UT gitu kan kita tidak seperti itu gitu kan, bahan ajarnya sama karena dikembangkan oleh konten expert yang sama gitu, dan oleh kita digandakan dan disolusikan untuk dipelajari oleh seluruh mahasiswa UT gitu kan di seluruh Indonesia. Jadi nggak ada masalah. Jadi aksesnya itu terhadap satu mata kuliah dalam satu sumber bahan belajar yang sudah kita siapkan itu sama. Jadi satu mata kuliah bisa diambil oleh mahasiswa dari program studi manapun. Nah jadi dalam konteks ini maka program Kampus Merdeka sudah diimplementasikan oleh UT sejak UT didirikan tahun 84. Nah dengan adanya COVID-19, alhamdulillah juga ini program Kampus Merdeka Belajar itu semakin gencar, sehingga pada saat ini UT juga mendorong mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi yang lain atau juga mengambil skema yang lain. Kan tidak harus mata kuliah, tapi juga dalam bentuk pengabdian pada masyarakat, dalam bentuk research, dalam bentuk magang dan sebagainya. Itu sudah diterapkan. Nah, jadi banyak juga mahasiswa kita yang mencapai kompetensi dengan cara yang berbeda. Terus yang berikutnya juga yang sangat membahagiakan karena ternyata
program learning delivery yang kita lakukan secara jarak jauh sekarang juga diminati oleh mahasiswa-mahasiswa konvensional. Jadi banyak mahasiswa dari perguruan tinggi tatap muka itu seperti tahun 2011 itu ada 19 perguruan tinggi dan negeri dan swasta mahasiswanya mengambil mata kuliah di UT. Jadi mereka mengambil mata kuliah di UT secara online dan mereka mengikuti dari mulai bahan ajar UT, terus kegiatan tutorialnya gitu dilakukan oleh UT sampai dengan pelaksanaan ujiannya gitu kan dari kita. Nah, terus itu berkembang pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan saat ini. Bahkan ada satu perguruan tinggi negeri, ada sekitar 6.000 mahasiswa, mereka didorong mahasiswanya supaya mengambil mata kuliah secara online di UT. Ini bagus, ini kan praktek resource sharing dan mereka tidak usah bayar mahal karena satu mata kuliah itu hanya mengambil biaya Rp75.000. Ini kan sangat terjangkau, sangat murah kan gitu ya. Resource sharing ini juga sangat bagus dilihat dari kacamata ini. Sebagai contoh misalnya, ini mohon maaf, di Bali itu kan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Nah, padahal program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, apakah itu UNU di sana atau Undiksa gitu kan, pasti dalam program studi itu juga ada mata kuliah MKDU, masyarakatnya agama. MKDU agama itu kan bukan hanya beragama Hindu, tapi orang di sana kan ada yang beragama Kristen, beragama Katolik, Kristen Katolik, Protestan, atau juga ada yang beragama Islam, ya kan? Itu. Nah, misalkan katakanlah yang mengambil program studi tertentu di sana tuh ada yang beragama Islam, misalkan jumlahnya hanya 5 orang, 6 orang, di bawah 10 orang, atau bahkan mungkin hanya 1 orang, 2 orang gitu kan. Kalau mereka meng-hire dosen tertentu itu yang punya latar belakang pendidikan agama, di hire atau disewa atau diangkat menjadi dosen di situ, bayarnya kan mahal. Iya kan? Jatuhnya sebulan harus bayar berapa puluh juta gitu kan. Apalagi dianggap sebagai dosen tetap di sana. Tapi kalau hanya melayani 1-2 orang kan menjadi tidak efisien, ya kan Pak? Nah, daripada meng-hire 1 orang dosen gitu kan MKDU untuk melayani 2-3 orang mahasiswa, lebih baik 2-3 orang mahasiswa yang beragama Islam itu didorong saja mengambil mata kuliah secara online ke UT. Gitu kan? Dengan per mahasiswa jatuhnya kan hanya 75.000. Dengan resource sharing itu jadi murah. Alhamdulillah. Itu kan. Nah, ini bagusnya program Kampus Merdeka Belajar dalam konteks pendidikan jarak jauh yang ditawarkan oleh UT. Ya paling tidak kan kalau rektor itu adalah amanah, tugas tambahan, juga diberi amanah sebagai Presiden Asosiasi UTC Asia juga itu adalah amanah. Ini saya sudah bersyukur bahwa saya bisa mengabdi di UT juga di Asia gitu kan. Tentu harapan saya ini dijadikan sebagai momentum untuk beramal ibadah, melakukan sharing pengalaman, sharing pengetahuan, hal-hal itu dengan pendidikan jarak jauh. Nah, saya kira karir saya akan coba istiqomah di sini di pendidikan, melakukan yang terbaik bagi sivitas akademia UT atau juga bagi masyarakat Indonesia. Saya kira UT kan jangkauannya udah se-Indonesia gitu ya. Karena UT itu tidak seperti universitas terbuka, seperti misalnya kalau IPB hanya di Bogor saja, gitu kan. Kalau UI ada di Jakarta saja, walaupun bisa mahasiswanya di mana-mana. Tapi kalau UT kan bisa langsung masuk ke pedalaman, ke pesisir pantai, gitu kan, ke Manggarai, ke puncak gunung, gitu. Kita mengabdikan diri, menyasar masyarakat Indonesia dimanapun mereka tinggal, gitu seperti itu. Jadi tujuan dan harapan saya ke depan, mudah-mudahan saya masih tetap bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat dan bangsa. Ketika diberi amanah sebagai pimpinan ke karyawan kita, ke seluruh perwakilan manajemen, bagaimana caranya kita bisa merangkul mereka, bersinergi dengan mereka agar kita bersama-sama sebagai sebuah keluarga bergerak dinamis, sinergis
untuk mencapai impian yang sama, yaitu menjadikan UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia. Seperti itu.